Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon maaf atas segala sesuatu yang akan saya sampaikan ini ada yang salah. Namun ini adalah suara hati yang paling dalam. Saat ini banyak orang untuk merendahkan habaib, mencerca habaib. Yang salah bukanlah mereka yang mencerca. Yang salah bukanlah mereka yang merendahkan. Tapi kami yang disebut habaib ini adalah orang-orang yang salah. Karena kami tidak bisa mencerminkan akhlak kakek-kakek kami. Karena kami yang tidak bisa memiliki ilmu seperti kakek kami. Untuknya, kesempatan yang mulia ini saya memohon maaf kepada siapapun yang tidak berkenan dengan Habib, yang kurang berkenan dengan kesebutan Habib, atau mungkin pernah dikuras perasaannya oleh Habib. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar habaib mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya. Mohon dimaafkanlah kami ini. Kami salah, kami keliru, kami tidak tepat dan tidak layak disebut sebagai Habib. Mudah-mudahan kami mendapatkan ridho dari kakek kami, mendapatkan ridho dari para salaf kami, sehingga kami diakui sama seperti Muhyiddin, orang yang menjadi pembela Rasulullah. Kepada segenap Muhyiddin, para kiai, para ulama, maafkanlah kami. Kami mohon maaf apabila ada para habaib yang tidak berkenan kepada hatinya antum semuanya. Saya mohon maaf, kami yang salah, bukan antum, kami yang salah. Untuknya di bulan Ramadan ini, di Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir, bukalah pintu maaf untuk kami segenap para habaib. Mohon dimaafkan. Salam hormat saya, salam ta'zim saya kepada segenap para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jadi sampai sekarang itu perbincangan tentang habaib masih ramai sekali di media sosial khususnya ya. Diawali dari dulu ada oknum habib yang datang ke rumah Gus Fuad Pleret. Lalu ada pecintanya di sana yang ngamuk-ngamuk, bahkan mau mukul Gus Fuad. Ini sangat ramai sekali. Lalu disusul kejadian baru beberapa hari ke belakang, minggu ke belakang, persekusi terhadap Gus Baidowi oleh oknum habib juga dengan dalil mencintai Habib. Dia suruh Gus Baidowi, channel Wong Deso itu minta maaf seluruh habaib yang ada di Indonesia. Diawali dari sana. Lalu orang kemudian berbicara tentang apa yang dilakukan oleh oknum pecinta Habib di rumah Gus Fuad, oknum Habib yang persekusi Gus Baidowi, mengkritik aktivitas-aktivitas mereka. Lalu ada muncul riset ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin, Ketua Fatwa MUI Banten, yang meneliti tentang nasab habaib di Indonesia. Sampai sekarang masih ramai itu perbincangan tentang habaib. Masih ramai sekali di media sosial khususnya. Ya, diawali dari dulu ada oknum habib yang datang ke rumah Gus Fuad Pleret. Lalu ada pecintanya di sana yang ngamuk-ngamuk, bahkan mau mukul. Ini sangat ramai sekali. Lalu disusul kejadian baru beberapa hari kebelakangan, minggu kebelakang, persekusi terhadap Gus Baidowi. Yang beliau menemukan fakta di kitab-kitabnya tidak tertulis Ubaidillah yang menjadi kakek moyang habaib-habaib yang ada di Indonesia sebagai anak dari cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para habaib menanggapi. Ada yang menanggapinya secara besar bahkan. Kiai Haji Imaduddin menulis riset, meneliti secara ilmiah, ditanggapi dengan kasar ada, bahkan dengan marah-marah, bahkan dengan ngamuk, bahkan dengan mengata-ngata yang menurut saya tidak wajar. Ada Habib yang kemudian malah ngamuk ketika nasabnya dikritik, ya, asbabun nuzul nasabnya dikritik gitu loh, terputus.
ada Habib yang sangat santun, bahkan beliau minta maaf kepada seluruh ulama yang ada di Nusantara, ulama-ulama Nusantara. Beliau nangis minta maaf atas dirinya dan atas nama habaib, yaitu Habib Husain Ba'aghil. Kita simak dulu nih ya, apa yang beliau sampaikan permohonan maaf atas nama habaib. Kita cek dulu nanti sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon maaf atas segala sesuatu yang akan saya sampaikan ini ada yang salah. Namun ini adalah suara hati yang paling dalam. Saat ini banyak orang untuk merendahkan habaib, mencercah habaib. Yang salah bukanlah mereka yang mencercah, yang salah bukanlah mereka yang merendahkan, tapi kami yang disebut habaib ini adalah orang-orang yang salah. Karena kami tidak bisa mencerminkan akhlak kakek-kakek kami, karena kami yang tidak bisa memiliki ilmu seperti kakek kami. Untuknya kesempatan yang mulia ini saya memohon maaf kepada siapapun yang tidak berkenan dengan Habib, yang kurang berkenan dengan kesebutan Habib, atau mungkin pernah digores perasaannya oleh Habib. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar habaib mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya. Mohon dimaafkanlah kami ini. Kami salah, kami keliru, kami tidak tepat dan tidak layak disebut sebagai Habib. Mudah-mudahan kami mendapatkan ridho dari kakek kami, mendapatkan ridho dari para salaf kami, sehingga kami sama seperti Muhyiddin, orang yang menjadi pembela Rasulullah. Kepada segenap Muhyiddin, para kiai, para ulama, maafkanlah kami. Kami mohon maaf apabila ada para habaib yang tidak berkenan kepada hatinya antum semuanya. Saya mohon maaf, kami yang salah, bukan antum, kami yang salah. Untuknya di bulan Ramadan ini, di asyil awakhir, 10 hari terakhir, bukalah pintu maaf untuk kami segenap para habaib. Mohon dimaafkan. Salam hormat saya, salam ta'zim saya kepada segenap para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan langsung ya. Apa yang ada di benak kalian ketika Habib Husain Ba'aghil merespon orang yang mengkritik Habib oleh oknum Habib, juga dengan dalil mencintai Habib? Dia suruh khusus Baidowi, wong deso itu, minta maaf kepada seluruh habaib yang ada di Indonesia. Diawali dari sana, lalu orang kemudian berbicara tentang apa yang dilakukan oleh oknum pencinta Habib di rumah Gus Fuad. Oknum Habib yang persekusi Gus Baidowi mengkritik aktivitas-aktivitas mereka. Lalu ada muncul riset ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin, Ketua Fatwa MUI Banten, yang meneliti tentang nasab habaib-habaib di Indonesia, yang beliau menemukan fakta di kitab-kitabnya tidak tertulis Ubaidillah yang menjadi kakek moyang habaib-habaib yang ada di Indonesia. Lalu responnya seperti ini. Apa yang ada di benak kalian? Kesimpulan di otak kalian apa? Apakah menganggap Habib Husain Ba'aghil lemah? Apakah menurunkan marwah harkat derajat Habib Husain Ba'aghil? Atau malah kita mau memujinya, meninggikan, oh ini akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikritik tidak menjadi marah, tidak menjadi ngamuk, bahkan minta maaf. Coba tanya kepada hati kalian masing-masing, kesimpulannya apa ketika Anda melihat Habib Husain Ba'aghil sampai nangis, mau nangis minta maaf kepada ulama-ulama Nusantara, karena ada beberapa ulama Nusantara yang mengkritik nasab habaib yang ada di Indonesia. Coba, saya yakin kalau saya pribadi melihat apa respon Habib Ba'aghil, ini menjadi semakin saya pribadi jatuh cinta kepada beliau, dan semakin saya akan menaruh hormat kepada beliau sehormat-hormatnya. Bahkan saya pribadi malah ingin sangat memuliakan beliau karena akhlak dan adabnya. Saya pribadi.
melihat apa yang menjadi respon Habib Hussein Bakhil. Ini respon yang sangat luar biasa. Tidak direspon dengan amarah, tidak direspon dengan ngamuk, tidak direspon dengan mengata-ngatai dengan kata-kata yang kotor. Malah kita jatuh cinta dengan respon yang kayak gini. Saya pribadi sangat jatuh cinta. Tidak lalu kemudian kita saya menganggap lemah karena beliau minta maaf. Justru ini menurut saya pribadi yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mengkritik secara ilmiah. Haji Imaduddin itu bukan orang sembarangan juga. Ya, beliau adalah ketua Fatwa Majelis Ulama Banten. Jadi orang berilmu juga. Respon beliau seperti itu. Kami yang salah, saya yang salah, karena tidak punya ilmu luas seperti baginda Nabi, tidak punya akhlak mulia seperti baginda Nabi. Saya kira ketika mengucapkan kalimat itu justru saya pribadi malah semakin jatuh cinta. Ini yang kita harapkan, respon-respon yang tidak dibumbui dengan arogansi. Beda dengan ada Habib yang malah marah-marah ketika dikritik jalur nasabnya yang tidak sampai kepada baginda Nabi. Ada yang marah-marah, ngamuk-ngamuk, mengata-ngatai dengan kata-kata kotor. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hormat saya kepada Habib Hussein Bakhil. Silahkan Anda nilai sendiri, Anda simpulkan sendiri, tanya kepada hati nurani. Habib yang baik, Habib yang layak menjadi panutan, itu Habib seperti itu. Karena memang banyak modelnya Habib-Habib yang ada di Indonesia khususnya. Banyak modelnya, banyak tipenya, banyak variannya. Urusan mencintai dan menghormati jangan ragukan kami. Jangan. Kita menghormati, memuliakan, ya. Tapi jangan sampai penghormatan kita, kecintaan kita lalu dimanfaatkan. Dan justru pemanfaatkan itu merusak nama baik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saudara. Satu kali lagi silahkan simpulkan sendiri. Saya pribadi dengan respon Habib Hussein Bakhil ini semakin menambah kecintaan saya kepada Habib Hussein Bakhil. Tapi kepada orang yang malah merespon dengan marah-marah, yang malah merespon dengan amukan, dengan kata-kata kotor, ini justru kita semakin gak respect. Ini nih oknum-oknum yang menurut saya orang lain berpandangan buruk kepada Habib karena tidak legowo ketika dikritik, tidak mau dikritik, mengkritik sering, dikritik gak mau, padahal dikritiknya secara ilmiah. Ini yang saya kira tidak mengikuti, mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu menurut saya. Silahkan satu kali lagi simpulkan oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Habib Hussein Bakhil. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.